Bapak Ibu sekalian, hari ini Bapak akan mereferensikan, presentasikan yaitu program kita platform Merdeka yaitu PMM. Dalam semester ini kita mengambil tema yaitu melakukan refleksi perencanaan berbasis data. Nah, pada semester berikutnya kita tema kita pada semester berikutnya ada masih ingat pembelajaran ya. Nah, pada semester ini kita akan bertema yaitu refleksi perencanaan berbasis data. Kenapa berbasis data? Kita lihat dari rapor pendidikan, kita lihat dari keadaan lingkungan sekolah. Nah, tentunya pendataan ini tentunya tidak semuanya bagus ya. Kalau di rapor pendidikan itu ada hijau, kuning, dan merah. Dan alhamdulillah sekolah kita tidak ada yang merah lagi, masih ada yang kuning dan hijau. Semoga kita tetap pertahankan. Nah, dari data ini, perencanaan data ini banyak yang perlu kita tingkatkan. Yaitu apa perencanaan berbasis data atau PBD. Perencanaan adalah bentuk pemanfaatan data pada platform rapor pendidikan sebagai bentuk intervensi satuan maupun dinas pendidikan maupun pemerintah daerah terhadap mutu dan capaian pendidikannya. Jadi rapor pendidikan ini yaitu berkaitan dari dinas pendidikan dan pemerintah daerah. Guru mengambil posisi kontrol sebagai manajer dan melakukan restitusi sesuai dengan prosedurnya itu. Nah, jadi guru itu menjalankan pemetaan berbasis data tadi yang saling berkaitan, yaitu mengidentifikasi permasalahan berdasarkan indikator yang ditampilkan pada rapor pendidikan. Nah, permasalahan di sekolah ini, permasalahan proses belajar mengajar, permasalahan di lingkungan kita. Sudah mengidentifikasi, baru melakukan, sudah edukasi jika masalah kita sudah tahu, sudah itu apa kita lakukan? Pembenahan, ya, yang di bawah ini, pembenahan melalui perumusan kegiatan dalam bentuk rencana kegiatan tahunan RKT. Nah, pembenahan melalui perumusan tadi yaitu kita buat RKT tadi. Misalnya peningkatan literasi numerasi. Nah, misalnya literasi numerasi apa? Nah, rencananya kalau numerasi meningkatkan jiwa seni kita. Misalnya Bapak rencana tahun depan mau membeli alat perangkat drum band untuk meningkatkan kemampuan kesenian bakat siswa. Nah, itu salah satunya. Nah, untuk memenuhi itu kita buat RKP, namanya rencana kegiatan tahunan. Nah, rencana itu di bulan ini dan bulan November baru kita tertuang ke RAKS, yaitu anggaran sekolah. Nah, itu kita sudah mengidentifikasi ternyata bakat seni siswa kita ini ada. Ya, tinggal kita melengkapi, memfasilitasi siswa tadi. Nah, sudah itu melakukan refleksi. Sudah kita beli alat drum band tadi, apa yang kita lihat dari siswa tadi? Apakah numerasinya meningkat, terpenuhi bakat siswa tadi, tersalurkan kemampuan bakatnya, ya, yaitu pemerataan proses pembelajaran satuan pendidikan dan daerah masing-masing untuk menemukan akar masalah. Nah, harapan tadi kemampuan bakat siswa tadi tertuang, ya, mereka tersalurkan hobi mereka tentang di bidang seni.
atau juga di numerasi. Alhamdulillah literasi kita sudah mampu, walaupun hanya sebentar latihan sudah ada yang mendapat juara di lomba pidato kemarin, yaitu FTBI, Festival Tunas Bahasa Ibu. Lanjut. Bacaan dokumen baik berupa rencana kerja, ya. Nah, tentunya kita susun dulu RKT tadi, barulah berbentuk RAKS, ya. Nah, ini perencanaan di tahun 2023. Berarti terlaksana di 2024. Kalau di RKS 2024 berarti dijalankan di tahun 2025. Gitu. Nah, seperti inilah bentuknya nanti, contoh RKT dan RKS nanti, ya. Ada poinnya, programnya, subprogram, kegiatan. Nah, kegiatannya ini mungkin nanti akan ditentukan jadwal latihan, siapa pembinanya, ya, siapa saja pelatihnya, deskripsi kegiatan. Nah, bagaimana, apa Sabtu pagi atau sepulang sekolah kegiatan tersebut, dan jumlahnya berapa kita sepakat, kita beli drum tadi, satunya berapa dan harganya berapa. Itu kita harus tahu dulu, nanya dulu harganya. Kalau kita mau membuat anggaran itu, jangan langsung tebak saja. Misalnya kita merencanakan mau beli laptop, kita tanya dulu ke toko itu, laptop itu berapa. Kita hitung juga untuk pajaknya, ya. Kita dulu nanti pas prakoran, nah, dan dianggarkan untuk pajaknya tadi. Ya, kalau belanjanya 2 juta itu kena pajak Bapak Ibu. Kalau di bawah 2 juta tidak kena pajak. Nah, kalau laptop itu lebih dari 2 juta Pak, berapa sekarang laptop Pak? Nah, 6 juta. Berarti 10% itu berarti 600.000. Berarti kita anggarkan 7 juta misalnya laptop itu, karena ngikutkan bayar pajak tadi. Yang lanjut. Ya, ini rincian-rinciannya tentunya bukan itu saja kita program tadi. Rencananya kita Desember ini ada 5 PLN, ya. Nah, Bapak sudah nanya-nanya kan dengan Pak Imam berapa sosis tentang tenda berapa kira-kira, kan sudah nanya. Namanya rencana, kita nanya dulu, baru oh butuh sekian. Kita sudah tahu harga spanduk per meternya berapa, kita butuh berapa, porsi, bentuknya bagaimana, tentunya kita musyawarah dulu, bentuknya kita pilih mana nanti bagaimana. Tentunya di sekolah Bana Pumaca ini pengennya Bapak tingkat perdana melakukan P5 itu. Kalau yang SD lain belum, rencananya Bapak kecamatan kita di tingkat perdana, pengennya Bapak kaya karya di P5 Desember nanti, ya, namanya perdana. Lanjut. Nah, ini rincian ternyata di KKS itu bukan hanya untuk belanja modal, untuk rancangan pembiayaan pemeliharaan, misalnya seperti kelas ini kan Bapak ngecek itu dituangkan semua sesuai dengan data, ya. Sebelum kita bayarkan data dulu, kita sekolah ini, oh sekolah ini ceknya sudah cek. Kalau sekolah ini banyak punya, itu dirancang semua itu, bukan hanya kita meningkatkan literasi numerasi saja, pemeliharaan. Nah, apalagi standar pendidikan, ya. Sekarang pendidikan ada 4 sekarang, dulu 8, sekarang 4, tetap 8 karena digabungkan, ya. Lanjut. Lakukan refleksi pribadi mengenai perencanaan yang pernah disusun dengan cara menjawab pertanyaan di bawah ini. Ya, lanjut. Selama ini apa saja menjadi pertimbangan disusunnya kegiatan seperti tertera dari RKT dan RKS, ya. Tentunya memprioritaskan pembenahan rekomendasi. Namun sebelumnya tahun 2003 RKT kami buat berdasarkan program yang kami kan tanpa data. Nah, yang bagaimana tanpa data? Ya, tanpa data keadaan, misalnya jumlah guru honor berapa,
ya itu tanpa data sudah kelihatan tanpa harus mengidentifikasi, sudah kelihatan nyata jumlahnya gurunya sekian, yang honor sekian, ASN sekian. Lanjut. Kesulitan atau tantangan apa yang pernah dihadapi dalam melakukan perencanaan? Nah, tentunya perencanaan itu pasti ada kesulitan, ya. Contohnya kesulitan yang terkait memperoleh data mengenai suatu pendidikan, pelibatan para pihak, kesulitan penentuan program. Nah, tentunya kita bukan buka sekolah dengan guru saja yang kita libatkan, ya. Tentunya mengajak komite, ya, lingkungan sekolah, ya, itu bukan hanya kolaborasi Pak sekolah dengan guru saja, diajak juga komite sekolah. Menurut saya kesulitan atau tantangan dalam melakukan perencanaan adalah kesulitan dalam penentuan anggaran. Nah, maka kata Bapak tadi, kita tanya dulu harganya. Misalnya Bapak mau bangun ini ya, tempat penampungan air, tanya dulu, ya, harganya berapa, tukang berapa, baru kita ini kan rancangkan. Kalau nempak berasal dari, ya kalau cukup anggarannya, kurang bagaimana, nambah dari mana, ya. Nah kalau itu besar, kita anggarkan ke tahun depan, ya. Kalau tidak cukup untuk anggaran tahun ini, lanjut. Nah, fakta apa yang perlu dijadikan dasar pertimbangan? Nah, ya, kita tadi fakta apa yang perlu dijadikan dasar pertimbangan bersama atau perencanaan lebih baik dan masa yang akan datang. Nah, tentunya akan bermanfaat, bermakna atau berfaedah ke depannya bagi kita dan siswa, ya. Tentunya kita mengadakan sesuatu itu bermanfaat, tidak sia-sia. Data dari rapor pendidikan sekolah, ya, itulah acuan kita untuk mengadakan sesuatu itu dari data. Di sekolah dan di kelas kita pasti ada data kan, siswa yang kemampuannya lebih sudah tahu kan, yang lambat membaca, yang kurang membaca kita sudah tahu. Begitu juga dengan sekolah, sudah Bapak sudah mengidentifikasi data-datanya, sudah mencatat. Di kelas juga begitu. Jadi segala sesuatunya kita itu didata, biar kita bisa merencanakan sesuatu itu bisa berjalan dengan baik, ya. Seperti di rumah tangga, kita punya rencana di rumah tangga itu. Nah tentunya dimulai dari data dulu kan. Nah misalnya di rumah belum ada TV, nah ini nanti TV itu data itu, ya. Di rumah ada belum mesin cuci, capek cuci. Nah rencana dulu. Nah, itulah termasuk kalian itu sudah menerapkan perencanaan data, ya. Jadi bisa tambahkan data dari warga sekolah. Nah kurang cukup data tadi, kita tanya dengan warga sekitar, komite, kira-kira apa menurut Bapak saran yang bisa memajukan sekolah kita. Pasti mereka itu pengennya sekolah di desa ini begini. Kita langsung dulu aku saran itu. Nah seide tidak dengan visi misi sekolah kita, ya. Lanjut. Nah tentunya setelah itu kita melakukan umpan balik, ya, dari yang kita jalankan. Misalnya dalam tadi kita sudah laksanakan, sudah tampilkan, kita tanya ini namanya umpan balik, ya. Peserta tugas seperti guru penggerak yang ini demikian ada umpan balik, ada kan? Nah ya, itu juga kembali. Jadi kita itu diminta umpan balik testimoni, ya, bagaimana setelah di sekolah ini sudah ada drabel, tanya baik siswanya, baik gurunya, baik warganya, apa namanya manfaat yang didapat dari sekolah dari anak setelah adanya drabel, setelah adanya di kelas ada pojok baca, itu ditanya, ya, bagaimana hasilnya, ya, yang dimanfaatkan
data yang setelah kita identifikasi tersebut. Nah, setelah itu umpan balik nyatanya ini pertama dari Bapak sendiri, ya. Kerja apa lagi? Nah, yang baik. Lanjut. Nah, kemarin itu Pak Rusta pernah isi refleksi tak baik, ya. Nah, pihak dari mana ini? Pak sekolah atau guru atau masyarakat? Dia sebagai apa statusnya di situ? Guru, ya. Nah, lanjut umpan balik dari mana lagi? Jadi minta komite sebagai apa itu? Ya, ya, masyarakat. Ada nggak untuk siswanya? Ada, ya. Nah, mungkin untuk tema yang lain, setiap berarti kita itu setiap program, setiap kita ikuti apapun pasti ada umpan balik, pasti ada testimoni. Kira-kira sampai sini ada yang mau bertanya Bapak Ibu tentang refleksi kita mengambil tema PMM ini, yaitu perencanaan berbasis data. Ada Bapak Ibu? Ya, ternyata berbasis data itu perlu kita lakukan. Misalnya tahun ini berbeda tidak dengan data kita tahun kemarin? Berbeda tidak? Ya, berbeda kan? Tahun ini tentunya ada yang lebih banyak, ada yang lebih sulit data kita. Nah, kalau di kelas permasalahannya apa kira-kira Bapak Ibu? Kalau kita membuat data, kalau di kelas tetap proses aja. Nah, kenyamanan kelas apa Bu? Bapak pernah masuk di kelas itu jam 11 sepanas, masuk data ya itu? Masuk ya? Apa solusinya Bapak Ibu? Nah, itu termasuk data dulu kan? Nah, biar gurunya, biar siswanya nyaman, kita buat DKT pengusulan membeli kipas angin. Nah, itu salah satu perencanaan data. Kita data dulu. Nah, selain Bapak tadi apa? Bapak sudah kelas. Oh, di kelas kelasnya. Nah, itu sudah data itu. Berarti harus ada kipas. Kira-kira apa lagi selain itu? Bocor. Nah, berarti masuk pemeliharaan. Kita usahakan dari tukang benari atasnya. Itu. Kita data dulu. Apalagi? Ala olahraga, guru mapel, belum ada. Data dulu. Kata Pak Imam kemarin bola voli. Ya Pak ya? Nah, kita data dulu. Itu. Guru agama ada kalau ini. Kira-kira pendataan yang guru agama. Pengennya, guru kelasnya, di musola itu cukup gak Quran kayak data? Ya karena itu saat itu. Nah, kira-kira itu masuk data lah, masuk lah untuk jumlah guru siswa kita ini. Nah, ya kan? Berarti kita lakukan dulu. Itulah tema kita tahun ini, perencanaan berbasis data. Kita data dulu apa permasalahannya, apa yang kurang. Ya, kita tidak tahu ngarang-ngarang apa sesuai dengan fakta. Ya, terus lagi selain panas tadi di kelas tadi, kira-kira pengen tadi data dari kelas tadi apa kira-kira? Data dari kelas. Kalau dari kantor sudah, ya. Apakah apa kita tunggu lagi? Ya, tinggal nunggu dari butuh lagi dari apa tidak yang public blog tadi sudah datang dan mengukur dari pihak PU-nya. Tidak mungkin mereka bohong, PU-nya tidak datang, dari dinas tidak datang, ya.
Ya, tinggal tunggu waktunya. Apa ini masih masa politik, masih menahan diri untuk membangun, atau sudah masa politik ini? Ya, lah sering bapak tanya kapan lagi cetak katanya. Mungkin tinggal susun lagi mungkin ya. Kayak itu kan Pak Blok ya. Nah itu. Nah kira-kira apa lagi? Karena di bulan ini bapak mau menyusun apa rencana di tahun depan. Nah tadi kan sudah dapat kan? Pas. Nah apalagi maksud tadi guru agamanya Al-Quran kurang. Tidak tadi olahraga seperti bola voli. Kebersihan. Ya. Itu. Nah itu pendataan namanya perencanaan data. Koridor. Nah itu. Ya. Itu bisa didapati. Ya. Kita jangan yang dulu kita. Memang dah kita kan mana-mana memang jangan yang dulunya. Ya. Lahan ada buat hidup sebagaimana pengennya. Kalau diaminkan. Ya. Nah, bapak sudah masuk di dewan itu pagar kalau pengen diasisi. Katanya masih masa politik belum bisa diasisi. Oke, kita tunggu. Oke itu. Terus lanjut. Ya. Eskul pramuka. Nah, itu tadi kan apa namanya pramuka tadi kan sudah dilatih guru binanya, tinggal jadwalnya lagi ya Pak Heru sama Pak Yunida ya, tinggal jadwalnya lagi kita bertahap membenahi, melengkapi dokumen pramuka tadi. Baru sudah lengkap baru bisa usul akreditasi pramuka ya. Tahu kalau PD-nya belum aplikasi belum lengkap, PD daftar tadi kan. Nah, belum lengkap PD juga daftar tadi. Lagi rosakan ke masih cek. Datanya lengkap tapi SK-nya udah berjalan. Nah, iya bapak tak berani daftar di akreditasi tadi. Sadarnya belum dilengkapi, ADM-nya belum, administrasinya belum dilengkapi, bertahap dulu. Ya, tidak berarti kalau pasar PD benar belum PD, walaupun belum daftar dulu. Ada mak yang sabar gurunya itulah kalinya kan bertahap ya. Moga-moga baik. Lengkap, mak juga tak bisa jadi juga kita percaya diri terdaftar yang malah berkas dan lengkap, kegiatan yang ada, kita pernah melakukan apa namanya seminggu itu bersami ya, sudah pernah bukti ada, dan titik koordinat itu ya, jadi tidak bisa kita mengambil foto-foto tahun dulu ya, backingnya nak dibuat update terbaru. Baca baik nak foto-foto lama tu nak ambil dari Google, tak bisa kalau aplikasi itu update. Jadi nak kita lakukan dulu itu, jadi kita lengkapi baru kita percaya diri daftar tadi. Ya, Bapak Ibu. Nah, guru juga tenaga pendidikan itu pendataan juga. Ya, Pak Haji pengen kuliah, linear lah. Ya. Karena kita ini ya 2025 sampai 2029 banyak guru pensiun ya, guru pensiun kelahiran yang 64 sampai 69 banyak guru di pasar itu dari 5 itu tahun 2026 4 yang keluar. Kalau tidak ada pembukaan ketika akan selesai itu baca kejadian bapak tahun 2009 merangkap mengajar, tidak ada guru. Bapak dulu merangkap dan mengajar karena tidak ada guru sama sekali ya, takutnya seperti itu. Kalau rutin tiap tahun pembukaan berasa tidak ya, berasa tidak kekurangan guru ya, makanya usahakanlah yang belum S1 kuliah lah yang benar-benar ya, banyak nggak guru apa namanya guru itu dulu saja di PGSD ya, apalagi perpustakaan ada perpustakaan tapi di Ranau ya, putih di ya. Setahu bapak di daring ya perpustakaan itu. Nah, kalau bapak nanti itu pernah kalau ikut webinar itu perpustakaan itu akan diangkat, tapi dia jurusan linear, tapi harus dia jurusan perpustakaan ada di UPI itu. Tahu bapak dulu itu di itu di Ranau belajarnya.
Terus yang perpustakaan tadi. Nah kalau PAUD sama PDSD di Muara 2 ini belajarnya. Dan akhir saya buka lagi S1 PAUD, S1 pun udah ada di UTI. Sudah ada kan? Nah UTI sudah buka PAUD. Dan satu lagi rencananya S1 Widioka Pak Imam UTI nak buka satu rumah reti itu tahun depan. Nah Dari dulu ini Pak. iya kan itu. Nah ya itu linier ya, kita ini ambil jurusan yang linier, takutnya nanti pengangkatan tidak sesuai, banyak yang tertunda. Aku takut UEB ini ya, tidak tadi itu di SMK ya, nah tidak bisa daftar PCKK karena data itu satu pintu, bukan karena cabang ya, satu pintu. Yang mana boleh berbaik tapi tidak bolehnya satu. Nah kalau dia sertifikasi kurang kita boleh dia cabang. Misalnya berupa Bukalina kurang dia di atas itu boleh, tadi kurang sertifikasi. Atau dia mau menjalankan PDG ini boleh mencari jam. Ya, kalau ini data tetap satu pintu dulu usahakan. Ya, nah itu pendataan itu termasuk di RKT pengembangan tenaga kependidikan. Ya, oh berarti kepala sekolah itu manajer, berarti berhasil manajer yang memerintahkan gurunya untuk kuliah berhasil. Bapak sudah berhasil mengantarkan dia jadi guru penggerak berhasil. Itu manajer, ya, hasil dari pendataan. Ya, nah ternyata kita ini segala kegiatan itu diintai, ya Bapak Ibu ya, kita gunakan Canva itu diintai oleh pusat, ya. Terus yang alumni GDP, alumni publik itu diintai Bapak Ibu, yang ada itu mengintip sekarang ini, ya, tukang ngintip. Dan bapak itu juga air oleh dinas katanya berat deh, kenapa dulu ada belakang katanya. Nah kataku itu ada burus dia boleh di wakilnya kataku. Nah lagi di dinas intipnya, apalagi pusat ya. Jadi bapak ibu kalau sudah di GP, guru sudah PPD itu diintai segala belakang kita. Tanya mana dari semuanya. Ya, jiwanya dari mana? Tangginya teknologi, ya. Nah, makanya kata bapak ibu dari bapak jadi kita tuh harus ada Facebook, ikutin yang itu tadi. Tidak pergi WA tidak gitu. Amal kita ikutin itu, ya. Kita ikuti ada ini. Makanya gara-gara di video, oleh itu kan tidak kiri. Terus soal menang itu bonus seperti kita kiri jadilah, ya. Bikin TikTok itu begini diintipnya ternyata sekarang ini. Gak tahu siapa tuh ditugaskan oleh Jokowi itu mengintip tahu menteri itu siapa. Ya, lagi kafe itu kepala di mereka ketahuan yang guru itu yang menggunakan Canva, siswa kita yang menggunakan Canva, so saja di data. Nah itu ternyata segala itu di data. Ya, kita juga mengisi buku itu data itu. Di data biar ada manfaatnya nanti kita dengan jadi kades raportnya hilang atau terbakar kita tidak tahu dia yang 15 tahun ke depan ada di sekolah. Nah rencananya tidak canggih lagi buku itu tidak tahu nak prakteknya. Nah sistem apa online direkam pakai barcode atau ya perencanaan itu. Nah itulah Bapak Ibu kemudian ya apa namanya refleksi dari Bapak 17. refleksi dari Bapak semoga bermanfaat bagi kita semua. Semoga data ini bermanfaat bagi kita semua untuk siswa kita, pedoman kita untuk memajukan di sekolah ini. Bapak akhiri bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.